Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memberi ruang yang sama bagi setiap warganya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang keadilan, kemanusiaan, dan masa depan yang lebih baik. Perkenalkan, saya Reza Aditya Febriansyah, NIM 208250008. Kelas Tadris IPS B dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang sedikit-sedikit mengenai beberapa berita tentang kesetaraan gender dan juga jenis kelamin yang ada di dunia ini, baik yang ada di Indonesia maupun di kancah internasional. Langsung saja kita ke pembahasannya yuk. Pembahasan yang pertama adalah sebuah berita internasional yang dilaporkan oleh Antara dari Washington, Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menghentikan proses aplikasi paspor dengan penanda jenis kelamin X. Setelah terbitnya perintah eksekutif dari Presiden Donald Trump, perintah tersebut menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang disebut sebagai realitas biologis yang tidak dapat diubah. Berdasarkan laporan media The Guardian, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menginstruksikan seluruh staf Departemen Luar Negeri untuk menegakkan kebijakan tersebut. Dalam surat elektronik internal, ia menyatakan bahwa jenis kelamin seseorang tidak dapat diubah, sehingga aplikasi paspor yang meminta penanda jenis kelamin X maupun permohonan perubahan jenis kelamin ditangguhkan sementara. Selain itu, perintah eksekutif tersebut mewajibkan seluruh tanda pengenal resmi yang dikeluarkan pemerintah seperti paspor, visa, dan kartu masuk negara untuk mencantumkan jenis kelamin berdasarkan klasifikasi biologis sejak lahir, yaitu laki-laki atau perempuan. Namun demikian, menurut laporan situs berita Notus yang mengutip Gedung Putih, kebijakan ini tidak berlaku surut. Artinya paspor yang sudah terbit sebelumnya dengan penanda jenis kelamin X tidak langsung dibatalkan. Tetapi jika dilakukan pembaruan paspor, maka penanda jenis kelamin harus disesuaikan dengan jenis kelamin saat lahir. Sebagai informasi tambahan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pertama kali menerbitkan paspor dengan penanda jenis kelamin non-biner X pada April 2022. Oleh karena itu, kebijakan baru ini menandai perubahan signifikan dalam administrasi kependudukan dan identitas resmi di Amerika Serikat. Pembahasan yang berikutnya adalah mengenai kesetaraan perempuan yang disampaikan dalam forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meskipun isu tersebut telah menjadi salah satu dari 17 tahun pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Hal ini disampaikan dalam konferensi tahunan Komisi Urusan Status Perempuan di PBB. Indonesia hadir dalam konferensi tersebut dan diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Igusti Ayu Bintang Darmawati dalam keterangannya kepada tim VOA. Menteri PPPA menyatakan bahwa kesetaraan perempuan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang. Berdasarkan laporan PBB tahun 2022, kesetaraan gender secara global masih jauh dari target SDGs dan kondisi ini semakin diperlambat pandemi COVID-19. Menteri PPPA juga menyebutkan bahwa jika dilihat dari berbagai indikator seperti indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan indeks pemberdayaan gender di Indonesia memang menunjukkan peningkatan. Namun, peningkatan tersebut belum optimal dan belum maksimal. Salah satu hambatan utama dalam pencapaian kesetaraan perempuan menurut Menteri PPPA adalah budaya patriarki yang telah mengakar selama ratusan tahun, namun ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan merupakan masalah global. Pemerintah berharap
Pemberian akses dan kesempatan yang lebih luas kepada perempuan dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional. Salah satu bukti nyata kontribusi perempuan terlihat pada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dari sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, 60% dikelola oleh perempuan. Namun, data dari PT Permodalan Nasional Madani menyebutkan masih terdapat sekitar 27 juta perempuan rumah tangga prasejahtera di Indonesia, meskipun memiliki keterampilan. Banyak dari mereka yang belum mendapatkan akses permodalan karena keterbatasan jaminan dan kepercayaan dari lembaga perbankan. Konferensi Komisi Urusan Status Perempuan PBBI tahun ini merupakan yang ke-67 dan berlangsung pada 6 hingga 17 Maret 2023 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Forum ini menjadi momentum penting bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk mempercepat upaya mewujudkan kesetaraan gender. Melalui pemahaman dan tindakan nyata, kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan sekitar, dan cara kita memperlakukan sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Reza Aditya Feriansa dari kelas Tadris IPSB. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, baik besar maupun kecil, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga teman-teman semuanya sehat selalu, diberikan kelancaran, dan diberikan kesuksesan pastinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.